Kemarin kita udah bahas beberapa detail-detail terkait ColorOS 11. Nah, kali ini gue ingin membahas salah satu highlight utama dari ColorOS 11, yaitu UI Customization. Bersama gue Bagus, ini dia hal-hal yang bisa kalian custom di tampilan antarmuka ColorOS 11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Nah, jadi waktu presentasi ColorOS 11 kemarin, salah satu hal yang paling pertama mereka pamerin itu adalah UI Customization. Jadi apa sih UI Customization itu? Jadi ya intinya sebenarnya kalian bisa melakukan custom terhadap tampilan smartphone kalian, mulai dari icon, wallpaper, tema. Terdengar biasa ya, cuman kayak ColorOS 11 ini membawa customisasi ini ke level yang lebih tinggi karena banyak banget yang bisa kalian atur. Dan caranya itu juga gampang banget. Beberapa fitur diantaranya sebenarnya ada di ColorOS 7 kalau kalian mau cari-cari ya. Cuman ya itu, kalian harus cari-cari. Kalian harus buka option atau setting gitu ya. Terus mesti buka beberapa menu-menu lagi, baru ketemu tuh custom-nya. Nah, di ColorOS 11 ini, semuanya dibuat jadi lebih praktis. Caranya gimana? Jadi nanti kalau misalkan kalian HP-nya udah dapat ColorOS 11 nih, kebetulan yang gue pakai ini, ColorOS 11-nya di Oppo Find X2 Pro, masih beta sih. Cuman ya gitulah. Gue yakin sih nggak akan jauh beda ya. Karena kan kalau namanya beta, pasti masih akan ada beberapa perubahan-perubahan lagi nantinya ketika sudah rilis yang versi finalnya. Nah, caranya itu kalian masuk ke setting, terus cari personalization. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini hal-hal yang bisa kalian atur untuk saat ini ya. Ada tema, wallpaper, always on display, icon style, app layout, fingerprint, ya oke banyak banget deh. Seingat gue ya, yang ada di ColorOS 7 itu, icon style ada, fingerprint style ada, ringtone maker ada. Edge lighting gue kurang tahu, karena gue belum pernah dapet pinjaman HP Oppo yang layarnya curve, atau yang punya edge lighting. Gitu. Pertama, dari always on display dulu ya, ini kan salah satu fitur yang baru nih. Nah, kalau di always on display ini, bedanya adalah kalau smartphone lain kan biasanya udah dikasih nih, lu pilihannya ini. Tapi kalau di ColorOS 11 ini, always on display-nya bisa kalian custom. Kayak misalkan gue kasih tulisan nih, bisa begini. Ya ini buat lucu-lucuan aja sih, liriknya dame-dane. Tapi kalau kalian mau, bisa juga kalian nambah tulisan, misalkan ayat dari kitab suci, atau kalimat-kalimat motivasi, itu bisa. Kalian tinggal pilih aja salah satu nih yang text only, terserah style-nya mau yang mana. Misalkan ya ini ya, Hello World. Nah, ini bisa kalian hapus tulisannya, terus kalian tulis aja deh, maunya apa. Misalkan, semangat kan bate gitu. Nah, misalkan gini, terus warnanya bisa kalian ubah, mau apa, merah, kuning, ungu, biru, hijau, hitam, gila banyak banget pilihan warnanya. Bisa yang warnanya bisa yang bergradasi gitu, atau mau yang satu warna aja juga bisa. Terus teksnya bisa kalian atur mau di posisinya bagaimana. Terus text size bisa kalian atur juga, text weight bisa agak lebih bold atau lebih kurus, spacing, line spacing. Terus bisa kalian tambahin juga mau ada tanggal atau notifikasi icon nggak. Kalau udah oke, misalkan biar enak warna oranye gitu ya, biar kelihatan. Klik apply, ya udah ke apply, terus matiin deh. Tuh ini mati nggak recordnya ya? Matiin, tuh. Munculkan tulisannya, gitu. Nah, setelah tadi always on display, oh iya, satu lagi. Always on display ini nggak cuma tulisan. Kalian bisa juga bikin pattern. Misalkan gini nih, tuh. Bisa, ya ini ngikutin gerakan tangan kalian sih. Kalau kalian geraknya ke kiri ke kanan tuh bisa beda gitu, ininya. Tulis gambar ya tuh, bisa se-epic ini sih. Gitu. Terus kalau kalian bosan tinggal kalian clear. Nah, caranya juga sama. Kalau misalnya kalian mau aktifin, nanti tinggal di apply aja. Di apply nanti akan jadi
tampilan always on display kalian. Tapi ya, ini namanya always on display, pastinya biasanya cuma ada di HP-HP yang panelnya udah AMOLED ya. Biasanya sih gitu, karena kalau IPS punya always on display, gila boros banget. Oke, setelah always on display, terus ya icon style ini di ColorOS 7 juga ada ya. Dan gue lihat menunya juga nggak terlalu banyak berubah, kecuali tampilannya aja sih berubah. Cuman pengaturan-pengaturannya, apa yang bisa kalian atur juga nggak berubah. Terus app layout, di sini kalian bisa nentuin mau berapa row. Seperti itu. Fingerprint style, ada beberapa. Tapi memang sayangnya nggak bisa mati ya, karena jujur aja, beberapa kali gue punya HP yang punya in-display fingerprint, itu kalau gue nyalain malam tuh suka silau. Di sini sih animasinya, gue belum cobain sih. Di sini nggak ada yang agak kalem. Tapi ada nih, kayaknya yang ini kalem nih, yang warna putih, yang kedua dari bawah. Ini kayak agak kalem warnanya. Mungkin gue akan pakai yang itu. Terus warna, ini skema warnanya juga baru nih. Kalian bisa nentuin warna icon. Cuman kayaknya kemarin setelah gue coba-coba ada beberapa warna kayak nggak works. Mungkin karena ini masih beta, perlu penyempurnaan lebih lanjut. Misalkan pilih yang pink ya. Ini kan warnanya soft nih, enak. Tuh, biar kelihatan sebelumnya nih. Ini kan warna hijau khas Oppo ya. Apply. Nah, dia berubah warna kan ikonnya, motifnya, terus di optionnya juga berubah jadi merah semua. Harusnya nggak merah ya? Atau apa ya? Ya gitulah, mungkin belum sempurna kali ya. Ngubah font juga bisa, cuman di sini cuman ada 2 ya, Roboto sama Oppo Sans. Oppo Sans ini juga baru, dikenalin pas ColorOS 11 kemarin. Kalau kalian masih kurang, nggak klik more, nanti kalian masuk ke kayak semacam store-nya gitu. Cuman harganya ini ya font ada yang 15.000, ada yang 30.000. Ya worth it lah ya, supaya HP kalian kelihatan beda gitu dibandingin HP lain. Oke, terus bisa ya notification drawer, ini juga baru. Notification drawernya bisa kalian ubah-ubah nih bentuk ikonnya. Sejauh ini cuma ada 6, gue nggak tahu apakah nanti akan nambah apa enggak. Tapi karena ini masih beta, mungkin pas versi finalnya akan lebih banyak lagi. Kita lihat aja nanti ya. Terus edge lighting, ini ya kayaknya juga cuma buat yang AMOLED doang ya. Kalian bisa tentuin warnanya mau apa. Atau ketika ada telepon masuk, nanti dia warnanya akan keluar. Bisa kalian tandain juga tuh kalau misalkan mau ke kontak tertentu ya. Jadi kalian sebelum nyariin HP-nya, kalian tahu ada notifikasi apa. Misalkan kalian setting warna biru untuk telepon dari siapa gitu, itu bisa diatur juga. Terus ada ringtone maker. Oke. Nah, ini ringtone maker begini nih. Coba kita masuk. Masih di lab ya. Benernya ringtone maker ini ada di ColorOS 7, cuman kalian harus masuk ke Oppo Lab ya. Terus gue lupa namanya ringtone maker atau Nada Dream Lab apa gitu, gue lupa. Pokoknya kayak gitu. Dan tampilannya masih sama, nggak jauh berbeda. Di sini kalian bisa membuat ringtone sendiri. Pertama, kalian tentuin dulu musik dasarnya mau apa. Ada beberapa pilihan, relax, nostalgic, vision, ya pokoknya banyak deh. Dan gue inget banget waktu pertama kali gue buka ya. Waktu pertama kali megang Reno 4, itu kan ColorOS 7.2 pertama ya. Itu pilihan lagunya cuma 2, sekarang udah ada 10. Mungkin nanti akan bertambah lagi ya, kita tunggu aja. Misalkan yang ya udah ke-download yang relax ya, select sound. Kalian lihatnya ada buletan di tengah-tengah, itu bisa kalian geser. Nanti musiknya akan berubah sesuai ya, mood atau kesenangan kalian. Bisa lebih relax, vibrant, thrilling, atau ke thrilling aja. Bisa juga lebih sederhana. Temponya juga bisa diatur. Bagian bawah bisa slow, bisa fast. Kalau udah, tinggal klik generate. Tersimpan. Nanti bisa kalian pilih, terus set as ringtone. Nah, itu pilih mau ringtone buat apa. Buat calling, message, alarm, atau kontak. Kalau kontak itu artinya untuk kontak tertentu ya, bisa kalian pilih mau siapa yang mendapat ringtone tersebut. Jadi kalian bisa langsung tahu siapa yang nelfon kalian sebelum kalian lihat HP-nya. Satu lagi sebenarnya nggak ada di sini, cuman ini fitur wallpaper. Tapi wallpaper itu
bisa generate dari foto yang kalian ambil. Misalkan, ini nih. Misalkan nih, obat nyamuk nih. Kita foto. Oke. Terus buka galeri. More. Set as wallpaper. Nah, kalian lihat nih, di bagian atas itu ada gelembung abu-abu gitu ya. Kalian pilih. Langsung muncul, dia bisa generate warna-warna yang terkait sama gambar kalian. Jadi warnanya itu diambil sampelnya, terus generate lah wallpaper ini. Tuh, bisa kalian pilih. Misalkan yang ini keren nih. Warna hijau, merah muda, sama hitam, sama putih. Set as wallpaper, set as, set both, kalau mau dua-duanya, lock screen dan home screen. Nah, langsung keganti wallpaper-nya. Udah gitu aja sih. Itu sebenarnya fitur-fitur UI customization yang ada di ColorOS 11, dan gue nggak tahu apakah nanti akan bertambah, karena mengingat ini masih beta, masih banyak banget potensi-potensi yang bisa dikembangkan, apalagi kan kayak pengalaman dari ColorOS 7, ada 7.1, 7.2, fiturnya nambah, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di ColorOS 11. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan lifestyle terkini. Terima kasih sudah menonton, oh ya jangan lupa subscribe juga, dan tekan tombol loncengnya buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.